siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mau lanjut lagi Bapak Ibu untuk sekilas penggunaan tentang PTK. Oke, user passwordnya seperti biasa, setelah didapatkan kita bisa masuk login perorangan atau perusahaan. Oke, alamatnya di sini ya untuk ptkkarantinaindonesia.go.id. Oke, di sini ada dashboardnya seperti biasa. Ini ada tambahan SSMQC, draft sertifikat untuk pengajuan draft, billing, kemudian data master. Oke, kita mulai dari sini aja. Ada data master untuk mitra dagang, buyer atau pengirim. Kita input contoh saja ya. Misalnya kita di luar negeri, boleh kita di luar negeri. Apabila kita nggak tahu, mungkin pakai dari salah satu ini, lainnya juga boleh. Oke, mau telepon silahkan. US Amerika Serikat simpan. Nah, untuk penambahannya itu aja ya, contohnya sederhana. Kalau untuk ekspor ini akan negara, untuk daerah ada provinsi sama kabupaten. Oke, kita coba untuk permohonan ekspor. Kita contohkan di sini ikan ya, bidang ikan ya. Nanti kalau misalnya domestik ya bisa sama ekspor domestik. Nah, kebetulan kita untuk kegiatan ekspor bidang ikan. Oke. Oke, ini pilih Bali, dari Bali, kemudian melalui Ngurah Rai. Di sini nanti bisa ini untuk pemeriksaan fisiknya Ngurah Rai, bisa Ngurah Rai. Oke, kita memilih. Oke, ini nomor NPWP, KTP bisa disesuaikan. Kebetulan ini anggap aja menggunakan perusahaan ya, perusahaan. Kalau perorangan kan karena dia cukup KTP, perusahaan bisa menggunakan NPWP. Oke, ini NPWP-nya. Nah, di sini ada yang unik. Di sini ada 15 digit. Ini 15 digit, ini 15 digit perusahaan. Ini anggap aja perusahaan ya, ini ya. Perusahaan. Nah, ini kaitannya di sini tuh apa? Kaitannya untuk pengiriman ke NSW. Nanti untuk tahun 2025 mungkin sudah menggunakan NPWP 16 ini, termasuk plus 6 digit atau netco atau nomor cabangnya. Ketika induk dia 006 kali. Kalau misalnya menggunakan yang tadi yang 15 digit, logikanya itu biasanya yang depannya ini untuk perusahaan itu dihilangkan atau jadi seperti ini dari ini angka ini. Jadi hati-hati di sini karena ini ada kaitannya berhubungan dengan saat pengiriman pembuatan PIB atau PIB itu ada di sini. Oke. Jadi di perizinan itu nanti kaitannya di sini nomor NPWP yang sekarang masih 15 digit, nanti ada update menjadi 16, totalnya ada 22 untuk netco. Perizinan ini ada HC, PC, nanti ada di sini. Kalau HC itu untuk karantina ada ini ya,
Kalau yang ikan KI1 nanti dimasukin di sini gitu. Untuk ditelusuri nanti ketemu, kalau misalnya tertemukan berarti data hasil itu memang sudah masuk. Oke, kita lanjut pengisiannya. Jadi ini perhatikan jangan sampai salah. Kalau salah nanti fatal untuk tidak terkirim ke NSW. Oke, untuk penerima tadi kita udah bikin ya di mitra data master tadi di mitra dagang. Oke, kita kaitannya ekspor, jadi tujuannya ke tujuan negara. Oke, sekian. Dari sini kita pakai melalui Ngurah Rai, kemudian kirim ke Los Angeles. Jika tidak ada pelabuhan transit, tinggal dipilih tidak. Nah, di sini kita pakai udara. Misalnya bisa ini ya, bisa ini juga, atau yang kargo juga bisa. Nah, ini nanti untuk perbedaan curah sama non curah. Curah itu contohnya yang memang belum di packing ya, belum di packing, yang misalnya memang tidak terpacking itu contohnya. Kalau di hewan itu mungkin contoh sederhananya kayak sapi gitu ya. Oke, kita milih salah satu nih, milih salah satu. Oke, kita pakai penumpang mungkin bisa, karena mungkin tidak tahu kita pakai secara umum aja ya. Angkutnya mungkin sesuai nomornya email. Kalau tahu nanti di sini pakai atau Garuda gitu ya, Garuda atau Lion Air atau Singapore Airlines gitu ya, nanti silahkan kalau memang sudah pasti. Kita nggak berangkat misalnya hari ini, kita bikin tanggal 31 semuanya. Ini pengaruh di tanggal keberangkatan di HC, jadi diperhatikan nih tanggal berangkatnya tanggal berapa, ini akan tercetak di HC. Oke, udah dilanjutkan. Oke, sini media pembawa, ini pengaruh ya, setiap jenis media pembawa ini memiliki HS code yang akan diklasifikasi saat input komoditas. Contohnya kalau hidup, kita input, ketika kita input misalnya komoditas untuk nener ya, nah, ini jadi kita ketik nener, Bandeng. Nah, di sini ada benih sama induk, silahkan disesuaikan. Kemudian HS code-nya, saya beri contekan ya, di sini 911. Oke. Oke, di sini udah disiapin. Ternyata ada benih apa tuh, bibit Bandeng pakai 031991. Nah, di sini misalnya kalau mau menambahkan atau apa itu bisa ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya nggak sesuai itu bisa dihapus. Kalau ditambahkan gini bisa, misalnya ini kurang pas gitu ya. Silahkan nanti disesuaikan di sini. Jadi ini custom, ini yang tercetak di sertifikat. Ini diperhatikan, ini yang tercetak di sertifikat. Oke, kita jumlahnya ya. Kalau misalnya ada koma gimana? Tinggal tambah titik di komanya di belakang. Kalau ekor nggak mungkin koma ya. Nah, ini juga yang tercetak di sertifikat. Satuan pengaruh ya, kalau hidup pakai ekor atau pieces. Pieces di sini nggak ada, nanti untuk pieces pakainya ini.
pieces, nanti keluarnya di sertifikat pieces. Nanti kalau pakai kilogram ya silahkan pakai kilogram, karena ini hidup kita pakai ekor. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini untuk beratnya, ini hanya untuk tambahan ketika ikan hidup itu estimasi beratnya berapa sama brutonya berapa. Ini untuk detail kemasan per tiap barang ini ya. Bisa dikosongin juga, kita simpen. Sorry, 6 digit, 4 digit. Oke. Oke, ini berhasil tersimpan. Kalau sudah ada muncul di belakang ya. Nah, kaitannya ketika ini sudah dipilih, ini akan mati. Karena ini ya bisa diedit, karena ini pengaruhannya ya hidup ya, nanti akan dikelompokkan ikan apa yang kita mau kirim hidup gitu. Nanti kalau misalnya segar basah beku, larinya ke sini, ataupun ke produk, larinya ke sini. Oke, sekarang kita contohkan kalau ketika ini kan hidup, nanti ikan hias juga bisa masuk ke sini. Kita contohkan kalau misalnya itu kita hapus ya, kita hapus, caranya hapus seperti itu tadi. Nah, ini hidup lagi. Ketika handicraft seperti apa? Handicraft contohnya ini, handicraft kita input. Nah, untuk handicraft itu ini nih, yang agak mungkin agak aneh ya, karena ya kebetulan HS code-nya itu adanya di sini sih. Jadi untuk handicraft mungkin ya maksudnya di sini nanti. Nah, kayak gini. Kalau di handicraft HS code ini tidak akan muncul di tempat di media yang tadi hidup tadi, nggak akan munculnya ada di sini. Misalnya contohnya sel ini keterangan, silahkan nanti disesuaikan. Ini tinggal disesuaikan nama latinnya apa gitu. Nanti misalnya disesuaikan itu bisa ini. Kalau misalnya ini kok nggak ada, tinggal ganti ini aja nanti. Yang penting komoditas sama klasifikasinya udah mewakili dari komoditas ini. Oke. Kalau misalnya satuannya kilo ya, ini kan satuannya kilo ya, 22,3 gitu. Nanti otomatis harusnya netonya sama dong, 22,3. Sini menggunakan kalau misalnya kilogram, ini dia. Nah, dan seterusnya. Kalau ikan hias gimana? Ikan hias masuk ke hidup tadi. Itu gambarannya ya Bapak Ibu, untuk media pembawa. Kemudian kalau misalnya media pembawa segar itu gimana? Segar, oke, segar. Ini udah ditentukan segar, basah, beku gitu. Nah, ini untuk tuna nanti seperti ini. Kalau misalnya nggak ada gimana? Bisa ini, bisa diganti nah, fillet atau misalnya tambah fresh tuna itu juga bisa. Nama latihan juga bisa diganti. Ini untuk curug kuning ya. Nah, ini bisa disesuaikan, jumlah sama, misalnya 3000 gitu.
gitu ya, dan seterusnya. Jadi udah ada gambaran untuk media pembawa ini. Kalau udah disimpan bisa ditambahkan lebih dari satu. Jadi untuk media pembawa ini punya karakteristik sendiri-sendiri. Ketika HS code itu tidak ada, coba dicari di antara ini. Oke, kita lanjut ya. Tadi anggap aja kita pakai nyoba ikan hias. Oke, ikan hias. Cas ada nggak ya? Kita pakai ikan hias. Ada nggak ya? Ada. Oke. Misalnya kita kirim 2 ekor gitu ya, 2 ekor. Ukuran panjangnya per senti. Itu anggap aja 1 kilogram sama berat airnya harganya 20.000, satunya 10.000 misalnya. Satu box saja styrofoam misalnya. Kita simpan. Oke, setelah itu ini otomatis dia lanjut, dia tangkap misalnya, di lautan Bali. Peruntukan untuk, nah ini perlu monggo ini untuk budidaya yang nener, contohnya konsumsi tuna tadi misalnya. Untuk penelitian juga bisa, perdagangan bisa, bahan baku juga, ornamental, hias lainnya. Handicraft mungkin bisa lari ke sini. Kalau yang nener masuk ke sini, yang ikan hias, terus kerang hias gitu, frustasi, udang hias itu mungkin bisa masuk ke sini. Misalnya keduanya ini antara budidaya campur bisa dipilih ini. Oke, dari asal misalnya dari Denpasar ke Amerika, belum diolah. Misalnya udah diolah, silahkan. Ini total box secara keseluruhan ya, misalnya ada 4 item gitu ya, ini ada satu itemnya 1 box, berarti nanti totalnya ada 4 gitu. Jadi total dari atasnya, total dari jenisnya itu. Oke, tadi kan ada hanya 1 aja. Oke, kita simpan. Oke, di sini ada keterangannya, ini bisa di refresh ya. Apa sih kebutuhannya, misalnya HS code tadi tuh butuh pemeriksaan kesehatan gitu untuk ikan hias. Kita lanjut. Jadi kita ada di ini udah terlewati, ini bisa dikembali lagi. Kita sudah step terakhir, dokumen ada HC, COA, sertifikat pelaporan lainnya. Dan ketika kita pengen lihat apa sih isinya di dalamnya, ini tinggal diklik aja. Ini isinya ini gitu ya misalnya. Kalau ini apa isinya gitu, ini isinya ini bisa dilihat gitu. Terus ini juga gitu ya, dokumen terkait apa aja bisa. Oke, kita coba dari dokumen kesehatan. Atau di sini ya, ini kita coba dari sini, hasil uji laboratorium. Ini ada nih, misalnya nomornya 01 misalnya. Oke, kita hasil uji laboratorium. Ini itu contoh ya, ini ya, simpan. Ini kita masukin lagi.
packing list. Oke, dokumen terkait packing list, invoice packing list ya. Kalau impor nanti lebih lengkap lagi, silahkan disesuaikan. Master bill of loading, will bill ya. Oke, ini packing list, invoice packing list ya, nanti kita contohkan aja. Ini PT apa gitu ya, nanti misalnya PTS gitu. Setelah ini kita samain dan pasar packing list, void packing list. Di sini ada ketentuan ya, maksimal ukurannya dokumen 2 MB yang bisa tersimpan. Oke, misalnya ada ini ya, kebutuhan siapa itu, SAT LN, Saji DN dan seterusnya, Cites gitu ya. Cites ada di sini juga tadi, kita bisa lengkapi. Misalnya dari Cites gitu ya. SDA misalnya. Sorry. Ada lagi misalnya biar notice ya nanti kalau impor gitu ya. Silahkan, health certificate juga bisa, SV sertifikat veterinary untuk yang hewan ya biasanya. Oke, sertifikat penangkapan juga ada di situ. Sertifikat penangkapan SETF certificate. Oke, jadi nanti tinggal silahkan disesuaikan ya. Kalau misalnya ada, nah nanti kalau misalnya nggak ada gimana gitu ya, misalnya bisa dimasukkan ke lainnya, misalnya dari BPSPL gitu ya, atau BKSDA gitu tadi yang tanya surat keterangan atau apa, itu bisa masuk ke sini pakai dokumen lainnya kalau memang tidak ada tapi harus melampirkan gitu ya. Jadi kita bisa melebihi dokumennya karena nanti di sini, jadi Bapak Ibu misalnya kalau sudah upload di sini harusnya sih tinggal saat pemeriksaan dokumen itu tinggal menyerahkan, karena nanti petugas bisa melakukan pengecekan dokumennya secara digital aja di sini di soft gitu. Rencana pemeriksaan, oke, misalnya hari ini juga tanggal 31 misalnya. Ya misalnya di TPFT pemeriksaannya gitu ya, atau tempat pemeriksaan karantina TPK gitu ya. Oke, ini tinggal diisi kalau belum tahu. Oke, ini ya sampai sini harusnya sudah selesai konfirmasi. Oke, nanti untuk ada aktifkan fasilitas draft sertifikat untuk preview ya sertifikat draftnya. Nanti ketika sudah dicek fisik nanti akan bisa melakukan seperti pengajuan
permohonan koreksi jumlah itu nanti kedepannya ada di sini, nanti munculnya di menu ini draft sertifikat. Oke, saya menyetujui untuk pernyataannya. Setelah itu kita ajukan P3. Ya. Sampai sini Bapak Ibu sudah berhasil, ini bisa dicetak. Nanti permohonan ini akan dikirimkan dan ditandatangani, bisa di via email, habis itu boleh dinotifikasi melalui grup PTK untuk proses lebih lanjut. Demikian Bapak Ibu. Untuk monitoringnya di sini ya. Oke, monitoring hari ini. Pengajuan ikan ekspor filter. Nah, nanti ngelihat prosesnya ada di sini. Baik draft sebagainya. Di sini ada menu copy. Jadi nanti permohonan yang sebelumnya bisa di copy. Ini proses pengajuannya sudah sampai mana, monitoringnya ada di sini sama petugas. Nanti diajukan dengan format seperti yang disebutkan di grup PTK. Untuk permohonan aju sekian, pemeriksaan di bidang ini, terus pemeriksaan cek fisik sekian. Jadi nanti ketika sudah cek fisik terbit, ini ada perubahan, cetak HC. Setelah dicetak HC itu baru dikirim oleh petugas, baik itu di TPFT atau di mana. Ketika setelah cek fisik akan dicetak HC, terbit billing harusnya ya, nanti billingnya muncul di sini. Setelah dibayar, serahkan sertifikatnya atau HC tadi, baru petugas di tempat tadi pencetakan minta tolong untuk pengiriman ke NSW agar bisa terkirim ke sini, baik ekspor atau impor, baru bisa mengajukan PEB. Jadi harus ada antisipasi ketika mengajukan ekspor ini, karena ada kaitannya harus cek fisik dulu biar nanti terkirim ke NSW sini, dokumen hasilnya itu tadi. Baik, demikian Bapak Ibu yang kita update hari ini untuk permohonan baru ekspor. Mungkin kita akan kasih contoh yang lainnya lagi nanti. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.